Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya yakin setiap kita pasti pernah bergumul dengan yang namanya penerimaan dari orang lain. Entah itu penerimaan dari teman-teman, dari rekan kerja, atau atasan kita. Tetapi menurut saya penerimaan yang paling berarti di dalam hidup ini adalah penerimaan dari anggota keluarga kita sendiri. Yakni dari orang tua, dari suami istri kita, dan juga dari anak-anak kita. Mereka adalah orang-orang yang terpenting dan sangat berarti bagi kita, bukan? Sayangnya Bapak Ibu Saudara, bagi sebagian orang pengejaran akan penerimaan dari orang yang dianggap penting bisa menjadi pengejaran sepanjang hayat yang tidak ada habis-habisnya. Alih-alih menerima penerimaan, justru tuntutanlah yang dihasilkan. Itulah yang dialami oleh seorang bernama Keith Hernandez. Keith adalah salah satu pemain top olahraga baseball. Seumur hidupnya, dia telah berhasil memiliki nilai rata-rata 300 untuk pukulan. Ia juga merenggut banyak penghargaan sarung tangan emas. Dia memenangkan banyak kejuaraan, penghargaan MVP, Most Valued Player, di liga dan bahkan seri dunia. Namun dengan semua prestasinya itu, dia menambahkan sesuatu yang sangat penting baginya, yaitu penerimaan dan pengakuan sang ayah bahwa apa yang telah dicapainya adalah sesuatu yang berharga. Suatu hari Keith bertanya kepada sang ayah, "Ayah, seumur hidup saya punya nilai rata-rata pukulan 300. Apalagi yang bisa ayah harapkan lebih daripada itu?" Kemudian ayahnya menjawab, "Tetapi anakku, suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan berkata, aku bisa saja berbuat lebih baik lagi." Bapak Ibu Saudara, dari jawaban sang ayah saya pikir Keith tidak akan pernah menjadi cukup baik di mata ayahnya. Saudara, mengejar penerimaan dari orang yang selalu menuntut perubahan diri kita itu sangatlah melelahkan. Sebaliknya, menuntut perubahan diri setelah kita menerima penerimaan atau mengalami penerimaan orang, itu sangatlah melegakan. Saudara lihat bedanya. Yang pertama, kita berusaha untuk mendapatkan penerimaan. Tetapi yang kedua, kita berusaha oleh karena kita sudah diterima. Bukankah kita sungguh merindukan untuk mengalami yang kedua, bukan? Kita berusaha bukan karena untuk mendapatkan penerimaan, tetapi karena kita sudah mendapat penerimaan. Tetapi pertanyaan sekarang, adakah orang yang seperti itu, yang mau lebih dulu menerima kondisi kita sebelum kita mengusahakan perubahan? Saudara, itulah yang Yesus lakukan kepada wanita yang kedapatan berbuat zina. Yesus lebih dahulu menerima wanita itu sebelum wanita itu sempat untuk meninggalkan dosanya. Itulah kasih Bapa di surga yang diajarkan Yesus di dalam perumpamannya tentang anak yang hilang. Sang ayah menerima anak bungsunya yang kembali. Sang ayah mengadakan pesta besar sebelum sang anak durhaka itu sempat membuktikan penyesalannya. Saudara, kisah tentang wanita yang kedapatan berbuat zina dan anak yang hilang ditulis dengan open-ended story. Kisah dengan akhir yang terbuka. Maksud saya, tidak diceritakan apakah ada perubahan yang lebih baik dari wanita itu dan juga anak durhaka itu. Tetapi satu hal yang pasti, mereka berdua telah lebih dulu mengalami penerimaan. Roma 8 ayat 11 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Jika hari ini saudara bergumul dengan penerimaan, datanglah kepada Yesus yang menerima saudara dan saya bagaimanapun keadaan kita saat ini. Mari bersama-sama berjuang untuk berubah oleh karena kita sudah lebih dulu mengalami penerimaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, berubahlah bukan demi penerimaan orang lain, tetapi berubahlah demi orang yang lebih dahulu menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.